PT PDT-G garing 2025 garing PM PLG antara penggugat saudari Anis Pali Fernanda melawan tergugat saudari Felicia Safira dengan ini dinyatakan dibuka. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 garing PDT-G garing 2025 garing PN-PL antara Anis Pali Fernanda sebagai menggugat Felicia Safira sebagai tergugat pada hari ini tanggal 5 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudari Anis Pali Fernanda sebagai penggugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saudari Felicia Safira sebagai tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Ya, Yang Mulia. Saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukannya. Baiklah, bisa tunjukkan identitas saudari. Bisa, Yang Mulia. Nama saudari, Anis Pali Fernanda, Yang Mulia. umur saudari, 29 tahun. alamat saudari, Lorong perguruan Kelurahan Rambut, Kecamatan Bali, Kota Palembang. agama saudari, Islam, Yang Mulia. saudari penggugat. Apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Apakah saudara benar kuasa hukum menggugat? Benar ini ya, saya kuasa hukum juga. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik ini ya, izin. Baik ini ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya M. Denny Berdiansa, S1. Umur saya 43 tahun. Pekerjaan saya sebagai penasihat hukum dari kantor pengacara Denny M14. Alamat Komplek Pihak Sejahtera Blok MS 06 Kecamatan Cakok, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih mungkin. Bisa saudara perlihatkan tanda sunnah saudara? Beserta Saya- surat kuasa hukum. Saya Silakan duduk, Mat. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Saudari tergugat, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun, sebelumnya dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Saya. Silakan. Nama saudari, Felicia Safira, Yang Mulia.
Umur saudari, 30 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Tiga Muara 1, Kota Palembang. agama saudari, Islam yang mulia. apakah saudari dalam persidangan ini akan maju sendiri? Tidak yang mulia, saya akan ditemani kuasa hukum saya yang mulia. Terima kasih. Saudari yang mewakili, perkenalkan diri saudari. Perkenalkan, saya Daprianti SH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pembentara atau penasehat, hukum dari kantor Jaya dan Pada, alamat kantor Jalan Sriwijaya Negara, Lorong Sepakat, Palembang, Sumatera Selatan. Serta saudari perlihatkan tanda pengenal saudari, serta surat kuasa hukum. Saya tidak. Silakan kembali. Saudari tergugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Ya, yang mulia, saya datang ke sini untuk menggugat ini karena janji yang dilakukan oleh saudara tergugat. Siapa yang saudari gugat? Juga yang mulia. Apakah saudari mengenal saudari tergugat? Ya, yang mulia, dia teman saya. Saudari tergugat, benarkah apa yang dikatakan tergugat bahwa saudari adalah temannya? Benar yang mulia, saya adalah temannya. Apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Negeri Palembang beberapa hari yang lalu yang mulia. Bahwa hari ini ada persidangan gugatan malprestasi dari teman saya Anis. Baiklah kalau begitu. Saudari menggugat dan tergugat. Saudari datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudari beberapa bulan yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara uang prestasi gugat antara saudari Anis Mali Fernanda binti Wahyu Sabto sebagai penggugat dan saudari Chrisda Syafira binti Bobi Hartono sebagai tergugat. Silakan untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia. Saudari penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat di sini bahwa saudari pada tanggal 2 Januari 2024 penggugat mengikuti arisan yang dikelola oleh tergugat dengan aturan pembayaran sebesar 5 juta per bulan yang disepakati oleh semua anggota arisan. Penggugat telah membayar sejumlah 50 juta terhitung selama 10 bulan dari Januari sampai dengan Oktober. Namun, saat uang pencairan arisan itu tiba, tergugat tidak memberikan uang arisan kepada penggugat dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan. Apakah saudari berdua sempat berkomunikasi sebelum mengajukan penggugatan ini? Pernah yang mulia, sebelum saya mengajukan gugatan ini, sebelum jadwal pencairan itu tiba, saya sempat menghubungi tergugat. Namun tergugat tidak mendapatkan respon yang baik karena tergugat ini sangat sulit sekali dihubungi dan juga responnya itu kurang baik bagi saya. Makanya saya menggugat tergugat. Tadi sudah disampaikan oleh Hakim Anggota 1 bahwa perjanjian arisan kalian sudah menginjak 10 bulan dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Untuk kasus ini, menurut saya, bila saudari penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja, mengingat kalian berdua adalah teman baik. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudari berdua dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengunggah hati saudari untuk mengajukan gugatan ini. Bagaimana, saudari penggugat? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari ketiga. Jadi, klien saya sudah berpikir secara matang untuk memutuskan melanjutkan gugatan ini. Namun, sebab karena tergugat inilah sangat bertele-tele apabila pada permasalahan ini sangat bertele-tele dan tidak konsisten ya, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan gugatan ini. Terima kasih. Bagaimana saudari tergugat? Baik yang mulia, izinkan saya di sini untuk membantu klien saya menjawab pertanyaan dari yang mulia. Klien saya mau menggugat itu untuk
mempertimbangkan lagi dan klien saya berharap penggugat mau mencabut gugatannya. Baiklah, saudari penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah uang prestasi ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu dengan anggota mediator. Yang pertama ada saudari Elsa Rizkina SHMH, yang kedua ada saudara Wakil Agustian SHMH. Saudari penggugat, di antara dua mediator yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antara yang dapat saudari jadikan sebagai mediator yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan uang prestasi di luar persidangan? Baik, yang mulia di sini sebelumnya, setelah saya diskusi dengan klien saya, kami memutuskan untuk memilih saudari Elsa Rizkina SHMH sebagai mediator kami. Terima kasih. Kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini dipikirkan, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk saudari Elsa Rizkina SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 123/PDT-PDP-2025/PN-PN untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 12 Mei 2025 pada pukul 9 WIB dengan perintah kepada tergugat dan terduga untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata uang prestasi gugat register nomor 123/PDT-PDT-2025/PN-PLT ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk menghilangkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada saudari penggugat dan kuasa hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Pada saudari tergugat dan kuasa hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selamat pagi, Ibu Anis dan Ibu Berisda. Selamat pagi, Ibu Berisda. Terima kasih telah hadir dalam sesi mediasi ini. Saya, Elsa Rizkina SHMH, selaku hakim mediator yang ditunjuk majelis hakim, akan membantu mencari solusi terbaik guna menyelesaikan masalah sengketa uang prestasi. Tujuan mediasi ini adalah untuk mencoba menyelesaikan sengketa uang prestasi yang terjadi antara Ibu Anis selaku penggugat dan Ibu Berisda selaku pihak tergugat tanpa harus melanjutkan masalah sengketa ini ke persidangan. Selanjutnya, Ibu Anis, silakan sampaikan perkara dari sudut pandang Anda terkait dengan gugatan yang didasarkan bukti mediator. Sebelumnya, di sini saya akan mengajukan gugatan mengenai peningkatan janjinya, di mana saya ini mengikuti arisan yang dikelola oleh penggugat. Namun pada saat jadwal pencairan uang ditinggal itu harusnya adalah hak saya. Penggugat ini malah hilang dan tidak merespon saya. Bahkan menghubungi saya pun tidak. Jadi jelas sekali saya merasa diabaikan sekali dengan penggugat ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut? Mediator, saya mengakui memang ada data yang belum saya kembalikan. Namun saya tidak bermaksud menghindar. Saya mengalami masalah kesehatan yang cukup serius dan saya kesulitan secara finansial selama beberapa bulan terakhir. Apakah sebelumnya Ibu sudah mendapatkan polisi kepada Ibu Anis? Saya pernah mencoba menghubungi, tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan kondisi saya yang tidak stabil, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ibu Anis, apakah Anda pernah mendengar penjelasan seperti dari mediator untuk
Biasa yang disampaikan oleh tergugat ini, saya tidak pernah mendengar bahwa tergugat ini mencoba untuk menghubungi saya. Bahkan saya benar-benar merasa diabaikan karena memang tidak ada respon baik juga dari tergugat. Ibu Felisda, apakah Anda pernah memberikan rencana atau komitmen tertulis untuk menyelesaikan kewajiban tidak secara tertulis, tapi saya sempat menyampaikannya saya lisan. Niat saya secara lisan, saya memang tidak membuat perjanjian resmi karena saat itu saya berpikir masih bisa menyelesaikannya secara informal. Saya memahami perasaan Ibu Ali serba terlibat dan saya juga menjelaskan pendekatan dan baik penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Felisda terkait kesulitan yang dihadapi. Namun dalam proses mediasi, komitmen dan penjelasan sangat penting. Apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini? Tiga ibu mediator, saya akan mengajukan masalah ini. Saya akan bergugat untuk mediator. Kalau memang begitu, saya pasrah saja. Saya merasa sudah tidak punya uang untuk menjelaskan lebih jauh. Baiklah, karena tidak ada yang mencapai kesepakatan, maka mediasi ini saya nyatakan tidak dilaksanakan oleh proses akan melanjutkan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas partisipasi. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123/PDD/2025/PN antara Anis Bali Fernanda sebagai menggugat Felisda Syafira sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada penggugat Saudari Anis Bali Fernanda beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada tergugat Saudari Felisda Syafira dan kuasa hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Baik, izin yang mulia saya menjawab pertanyaan dulu. Jadi setelah dari sangat yang mulia pada persidangan sebelumnya, yang mulia mengusulkan untuk melakukan mediasi terhadap kami berdua. Namun pada saat proses mediasi tidak terjadi kesepakatan, tidak disepakati, maka dari itu kami memohon kepada yang mulia untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih. Bagaimana saudari tergugat? Yang mulia, mungkin jawaban dari kami sama dengan pihak penggugat karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, akan tetapi tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Saudari sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara uang prestasi yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, maka dari itu tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak memiliki kepentingan, dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di pengadilan semu pengadilan negeri
Palembang nomor perkara 123 garing PDT.E garing 2025 garing PN.P. Saudari terduga, apakah saudari sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah Pak Bu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kami bacakan surat gugatan penggugat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anis Pali Fernanda SM, umur 29 tahun, pekerjaan, pengusaha, alamat Lorong Perburuhan, Kelurahan Talangbubu, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan hormat. Pemohon mengajukan permohonan gugatan luar prestasi. Nama Ferisda Syafira SE, umur 30 tahun, pekerjaan, wira swasta, alamat Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukan permohonan luar prestasi ini adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 2 Januari 2024, penggugat mengikuti arisan yang dikelola oleh tergugat dengan aturan pembayaran sebesar 5 juta per bulan yang disepakati oleh semua peserta arisan. 2. Penggugat telah membayar sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah terhitung selama 10 bulan dari Januari sampai dengan Oktober. 3. Namun pada saat waktu pencairan uang arisan tiba, tergugat tidak memberikan uang arisan tersebut kepada penggugat dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibuktikan. 4. Kemudian penggugat dan tergugat membuat perjanjian mengenai batas waktu tergugat harus memberikan uang tersebut. Namun tergugat tidak menepati perjanjian tersebut. 5. Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi tidak ada itikat baik dari tergugat untuk membayar uang arisan yang seharusnya sudah diserahkan kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengingkaran janji terhadap penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan, penggugat mengucapkan terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari akan berubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya yang mulia, saya akan mengajukan eksepsi secara lisan yang akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Ya, silakan saudari tergugat. Izinkan saya membaca surat eksepsi. Eksepsi atau surat jawaban tergugat dalam perkara luar prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang. Dengan hormat yang bertanda tangan bawah ini, saya Dela Trianti SH, advokat berkantor di Jalan Demang Lebar Daun nomor 1076 Palembang. Berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Maret 2025, terlampir berdasarkan surat kuasa khusus yang aslinya tersimpan dalam berkas perdata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat, nama Ferisda Syafira Ramadhani SE, umur 30 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang, melawan saudari Anis Pali Fernanda SM yang terhadap surat gugatan penggugat tertanggal 22 Maret 2025 dengan ini hendak mengajukan eksepsi dan jawaban tergugat atas perkara luar prestasi yang diajukan penggugat sebagai berikut. Bahwa dalam pokok perkara penggugat menyatakan telah terjadi luar prestasi dalam pelaksanaan arisan yang dikelola oleh tergugat, namun tidak terdapat bukti otentik maupun tertulis yang menunjukkan hubungan hukum arisan tersebut secara jelas dan spesifik antara penggugat dan tergugat. Bahwa tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian tertulis arisan dengan penggugat maupun menerima uang sebagaimana yang dituduhkan, yaitu sebesar 50 juta. Dalam pokok perkara,
bahwa dari uraian gugatan disebutkan bahwa arisan tersebut melibatkan sejumlah peserta, namun hanya terduga seorang yang digugat tanpa menghadirkan atau menyebutkan identitas para pihak lain yang ikut serta dalam arisan tersebut. Bahwa apabila benar arisan itu bersifat kolektif, maka seharusnya seluruh pihak yang berkepentingan turut digugat, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna dan berpotensi menyebabkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Davianti S.A. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai eksepsi itu? Ya, saya akan mengajukan replik pada seperti itu. Baik, apabila penggugat belum bisa mengajukan replik, maka pembacaan replik penggugat dilanjutkan pada sidang berikut. Baik, karena dalam bentuk perdata terdapat asas aktori hidup prerogatif, artinya siapa yang menggugat atau mengendalikan maka dialah yang wajib membuktikan. Untuk itu kami memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, replik, duplik, surat dan sebagainya. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 19 Mei 2025 pada pukul 9 WIB dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata Wan Prestasi Gugat Register nomor 123 garing PDT-E garing 2025 garing PMDT gitu. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada saudari penggugat dan kuasa hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Pada saudari tergugat dan kuasa hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 garing PDT-E garing 2025 garing PN-PL antara Anis Bali Fernanda sebagai menggugat Presida Syafira sebagai tergugat pada hari ini Senin 19 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada saudari Anis Bali Fernanda sebagai penggugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saudari Presida Syafira sebagai tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat,
Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Selamat pagi, saudari tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, saudari penggugat, bagaimana jawaban saudari terhadap eksepsi tergugat pada persidangan sebelumnya? Jawaban saya akan disampaikan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, yang mulia, izinkan saya mewakili jawaban dari kuasa penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim nomor perkara 123 PN.B garing 2025 garing PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang. Eksepsi bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, arisan yang dijalankan oleh tergugat dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antar serta. Kedua, bahwa penggugat akan mengajukan bukti transaksi berupa hasil rekening, bank dan komunikasi digital. Ketiga, bahwa gugatan telah secara jelas menyebutkan duduk perkara dan dasar prestasi. Kedua, dalam pokok perkara, satu, bahwa hubungan hukum yang disengketakan adalah antara penggugat dengan tergugat secara pribadi. Oleh karena itu, tergugat adalah pihak yang mengelola dan menerima sebuah arisan. Kedua, bahwa gugatan telah disusun berdasarkan fakta hukum dan pihak-pihak yang memiliki relevansi langsung terhadap perkara. Ketiga, bahwa dalam gugatan telah dijelaskan bahwa tergugat tidak mengembalikan dana arisan sejumlah 50 juta rupiah kepada penggugat sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk 1. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. 2. Menerima dan melaporkan seluruh tuntutan penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Maret 2025. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah kepada penggugat. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikianlah replik ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hormat kami, Hendri Merdiansyah sebagai kuasa hukum penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari akan berubah atau menambah jawaban tersebut? Tidak yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudari ingin mengajukan bukti atas jawaban penggugat secara lisan tertulis? Ya yang mulia, saya akan mengajukan bukti tergugat secara tertulis. Silakan menyerahkan itu. Silakan duduk kembali. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Baik, yang mulia, kami sudah mempersiapkannya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Ya sudah mempersiapkan yang mulia. Baik, saudari penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Ya yang mulia, kami mengajukan beberapa bukti dari satu orang saksi ini. Saudari penggugat atau mewakili, apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti saudari? Sudah yang mulia. Terima kasih.
Saudari tergugat, apakah satu orang saksi yang akan diperiksa sudah siap? Dan apakah sekarang saat ini sudah berada di pengadilan? Ya yang mulia, saksi sudah hadir dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan ini. Saudari tergugat, silakan untuk menghadirkan saksi yang pertama. Pada saudari Cici Utama sebagai saksi penggugat, silakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu itu, saudari? Nama saudari, umur saudari, alamat saudari, Jalan Hidayat Negara, Warung Daya Simulan dari Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. agama saudari, Islam yang mulia. apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya teman dari penggugat yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah sesuai agama saksi? Bersedia. Pada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Dan pada petugas Rohaniawan, silakan untuk mengambil sumpah saksi. Izin yang mulia. Silakan. Saudari saksi, ikuti ingatan atas saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenar, dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia itu. Kapan penggugat dan tergugat mulai melaksanakan arisan? Penggugat dan tergugat melaksanakan arisan pada bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2025 yang mulia. Apakah saudari penggugat sudah menghubungi saudari tergugat untuk membayar uang arisan? Sudah yang mulia, penggugat telah menghubungi saudara tergugat untuk membayar uang arisan melalui berupa sah arisan. Kapan dimulai kegiatan arisan tersebut? Pada tanggal 2 Januari tahun 2024 yang mulia. Baik, silakan untuk nomor satu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan pertanyaan. Di mana penggugat dengan tergugat dalam melakukan kegiatan arisan tersebut? Penggugat dan tergugat melakukan kegiatan arisan di rumah tiap anggota arisan secara bergantian. Apakah saudari saksi mengetahui tentang pengingkaran janji yang dilakukan oleh tergugat? Ya, saya mengetahui yang mulia. Penggugat telah meminta penjelasan mengenai hak arisannya kepada tergugat. Berapa kali saudari melihat penggugat meminta penjelasan terhadap tergugat? Ya, saya yang mulia. Bagaimana saudari bisa mengetahui penggugat menanyakan mengenai uang arisan tersebut? Saya merupakan anggota arisan yang diikuti oleh penggugat dan tergugat. Di dalam buku tersebut, penggugat seringkali menanyakan penjelasan mengenai uang arisan tersebut. Tetapi pihak tergugat tidak merespon dan tidak bisa dihubungi. Saya juga sering menemani penggugat untuk menanyakan hal tersebut ke tergugat dan tergugat. Tetapi tergugat tidak merespon. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Tidak yang mulia, saya kurang mengetahui. Apakah penggugat dengan tergugat sekarang masih sering berkomunikasi? Tidak yang mulia, tergugat telah menghilang dan sulit dihubungi sejak lama dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Apa alasan tergugat menghilang dan sulit dihubungi? Saya kurang tahu juga yang mulia, tetapi kabar terakhir yang saya dengar, tergugat sedang sakit dan sulit dihubungi sampai sekarang. Sepengetahuan saudari, kapan terakhir penggugat dan tergugat bertemu? Sepengetahuan saya, tergugat dan penggugat terakhir kali bertemu pada 1 bulan yang lalu, dan kemudian dikabarkan tergugat sedang sakit dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saudari tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan memberikan
sakit dan sempat juga dirawat di rumah sakit. Dan memang saya menghilang kurang lebih 1 bulan. Tapi tuduhan bahwa saya tidak bisa dihubungi itu tidaklah benar, karena saya masih berkomunikasi dengan penggugat beberapa hari terakhir. Mungkin itu tanggapan dari saya yang mulia. Tetapi tuduhan terhadap saudari bahwa saudari menghilang dikarenakan sakit, apakah benar? Tidak yang mulia. Oke, mungkin cukup saudara tergugat. Izin yang mulia. Ada apa saudari saksi? Pernyataan dari tergugat itu tidaklah benar karena saya menjadi saksi di tempat tersebut dan saya melihatnya. Bohong yang mulia. Semua yang dibilang saksi penggugat tidaklah benar yang mulia. Saudari tergugat, dimohon untuk menghormati persidangan. Baik, maaf yang mulia. Baik, saudari saksi. Untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Sekian. Terima kasih, dan saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Ada saudari Sarah Hidayani sebagai saksi tergugat. Silakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Selamat pagi yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan izin ke saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu izin ke saudari? Nama saudari, Sarah Hidayani yang mulia. umur saudari, 30 tahun. alamat saudari, Jalan Ogan nomor 33 Palembang, Sumatera Selatan. agama saudari, Islam yang mulia. apakah ada hubungan keluarga, saudara atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Ya yang mulia, saya adalah teman dari penggugat dan tergugat yang mulia. Baiklah, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Ada saudari saksi, silakan untuk berdiri. Ada petugas rohaniawan, silakan untuk mengambil sumpah saksi. Izin yang mulia. Dipersilakan. Pada saudari saksi, tolong ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan tidak lari dari sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baiklah, silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari akan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Dan bersedia yang mulia. Kapan penggugat dan tergugat mulai berselisih? Saya tidak ingat kapan persidangan itu terjadi, tapi hal itu sudah bergulir di beberapa minggu yang lalu yang mulia. Baiklah, nanti akan melanjutkan nomor 1. Silakan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, selama Anda menjadi teman saudari tergugat, apakah saudari mengetahui asal-muasal perselisihan tersebut? Ya yang mulia, asal mula kejadian itu ketika penggugat sedang mengambil uang sebagian dan tidak mau membayar arisannya lagi yang mulia. Apakah yang saudari tergugat ceritakan kepada saudari saksi kenapa tergugat menghilang dan tidak bisa dihubungi? Ya yang mulia, tergugat bercerita kepada saya bahwa ia sedang sakit dan terbebani dengan biaya pengobatan rumah sakit. Sebagai teman, apakah saudari saksi pernah melihat saudari tergugat keluar masuk rumah sakit? Ya yang mulia, saya pernah melihat tergugat keluar dari rumah sakit dan setelah itu saya tidak mengetahui kabarnya lagi. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Apakah ada pertanyaan? Baik, saudari penggugat. Apakah ada tanggapan atau pernyataan? Ya yang mulia. Baiklah, silakan memberikan pernyataan. Baik yang mulia, di sini ada yang harus diluruskan. Bahwasanya saya belum menerima uang hasil warisan tersebut sepeser pun, dan juga saya selalu membayar uang warisan tepat waktu yang mulia. Saya memiliki buktinya juga. Silakan.
berhormat. Baik, saudari saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Baik. Karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau penuntut. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari? Ya, yang mulia. Dan saudari teruskan, apakah saudari juga telah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari? Iya, yang mulia. Saya siap membacakan kesimpulan. Baiklah, untuk saudari penggugat, silakan untuk membacakan kesimpulan. Yang mulia majelis hakim, dengan hormat saya selaku penggugat dalam perkara ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa terbukti penggugat itu mengikuti arisan yang dikelola oleh penggugat sejak Januari 2024 dengan skala rutin sebesar 5 juta rupiah per bulan selama 10 bulan berjumlah total 50 juta rupiah. Kedua, bahwa tergugat tidak menyerahkan hasil wawancara tersebut sesuai dengan kesepakatan dan telah melakukan uang prestasi meskipun telah dibuat kesepakatan batas waktu pembayaran secara lisan. Ketiga, bahwa penggugat memiliki bukti berupa transfer bank dan percakapan elektronik yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Keempat, itu bahwa hubungan hukum terjadi antara penggugat dan tergugat secara pribadi sehingga tidak perlu melibatkan pihak lain dalam gugatan. Dengan demikian, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. Kedua, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar 50 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan untuk saudari tergugat membacakan kesimpulan. Yang mulia majelis hakim, dengan hormat saya selaku tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang sah karena tidak terdapat bukti perjanjian tertulis ataupun tanda terima pembayaran. 2. Bahwa dalil dan bukti yang diajukan penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mengakui uang prestasi. 3. Bahwa gugatan tidak menjelaskan isi kesepakatan, waktu pembayaran secara rinci, serta tidak lengkap pihak-pihak yang terlibat dalam arisan. Dengan demikian, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari penggugat dan tergugat atas kesimpulannya. Sidang ditutup untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim, silakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada saudari penggugat dan kuasa hukum, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Pada saudari tergugat dan kuasa hukum, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu untuk musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123-GDT-G-2025-PN pada hari ini Senin 19 Mei 2025 dinyatakan dibuka. Pada saudari Anis Pali Fernanda sebagai penggugat beserta kuasa hukum, dipersilakan memasuki ruang sidang.
sidang. Saudari penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudari untuk mempertimbangkan kembali gugatan saudari. Bagaimana tanggapan penggugat, saudari penggugat? Baik, Yang Mulia, izinkan saya mengakui jawaban dari klien saya. Jadi, klien saya tetap dalam pendiriannya untuk mengajukan gugatan pengingkaran janji yang dilakukan oleh tergugat. Yang Mulia. Baiklah, saudari penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya, kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudari memilih salah satu. Bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim, akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan ini biasanya, dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai? Bagaimana, saudari penggugat? Begini, Yang Mulia, dari hasil diskusi saya dengan klien saya, kami setuju agar putusan dibacakan pada sidang hari ini. Bagaimana, saudari tergugat? Saya ikut saja dengan penggugat Yang Mulia. Bagaimana, saudari Panita? Bisa dilanjutkan Yang Mulia. Baik, saudari penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 123 garis PDD.J garing 2025 garis PN.PL. Putusan Majelis Hakim nomor 123 garing PDD.J garing 2025 garis PN.PL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan susunan majelis hakim. Ketua Majelis Muhammad Arkaan Abigail SHMH, Hakim Anggota 1, Yusisia Adila Pramesti SHMH, Hakim Anggota 2, Nasya Cahya Sakira SHMH, Panitra Laura Nabila Putri SH telah memeriksa dan memutuskan perkara antara penggugat nama Anis Fali Fernanda SM, pekerjaan, pengusaha, alamat, lorong perburuhan, Kelurahan Talangbubung, Kecamatan Paju, Palembang, melawan tergugat nama Farizda Syafira SM, pekerjaan, wira swasta, alamat, Jalan Srijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, tentang gugatan uang prestasi dalam perkara arisan sejumlah 50 juta rupiah. Menimbang 1. Bahwa gugatan penggugat berlandaskan pada perjanjian arisan yang dilakukan secara lisan dengan setoran rutin 5 juta per bulan selama 10 bulan, dan tergugat selaku pengelola tidak menyerahkan hasil arisan sesuai kesepakatan. 2. Bahwa tergugat menyangkal adanya hubungan hukum dan menyatakan tidak ada bukti tertulis maupun bukti pembayaran sah. 3. Bahwa berdasarkan bukti transfer percakapan elektronik atau chat yang diajukan di persidangan, majelis hakim berpendapat telah cukup terbukti secara hukum adanya hubungan hukum antar penggugat dan tergugat. 4. Bahwa pasal 1866 KUHP Perdata dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE mengakui alat bukti elektronik dan dokumen digital sebagai bukti sah. 5. Bahwa dari tergugat yang menyatakan gugatan obskur, libel, dan prematur tidak beralasan karena duduk perkara dan pihak tergugat telah dijelaskan secara layak dan sesuai hukum acara. 6. Oleh karena itu, tergugat telah melakukan hal prestasi dan patut dihukum untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh penggugat. Mengadili dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar 50 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 10 juta rupiah. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari ini 19 Mei 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Ya, yang mulia.
Baiklah. Sidang perkara perdata pemikiran jadi Puan Prestasi register nomor 123 garing PDT 3 garing 2025 garing PN.PLT pada hari ini tanggal 19 Mei 2025 dinyatakan ditutup dan selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding pengadilan tinggi negeri Palembang dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.